Nah, di sini saya akan memaparkan materi tentang lingkaran, di mana lingkaran adalah tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama dengan satu titik tertentu. Lalu unsur-unsur lingkaran yang akan saya jelaskan di sini adalah titik pusat, jari-jari, dan diameter menggunakan GeoGebra. Langkah awal yang kita lakukan adalah lalu mencari GeoGebra klasik. Untuk menggambar lingkarannya, kita pilih bagian yang ini, lalu klik lingkaran dengan pusat dan jari-jari. Nah, titik A ini adalah titik pusat. Lalu selanjutnya kita akan membuat jari-jari dengan memilih pada bagian ini. Lalu ruas garis di antara dua titik. Dan antara titik A ke titik B ini disebut jari-jari, atau antara titik A dengan titik C ini disebut dengan jari-jari. Untuk diameter kita lakukan hal yang sama, dan antara titik B ke titik D disebut dengan diameter, dan antara titik C ke titik E disebut juga dengan diameter. Selanjutnya kita masuk pada contoh soal. Di mana diberikan persamaan X kurang 3 kuadrat ditambah Y kurang 4 kuadrat kurang 25 sama dengan 0. Nah, di sini sudah terbentuk lingkaran. Untuk mencari titik pusat, kita lakukan dengan mengklik ini, lalu bagian titik tengah dan pusat, lalu kita klik pada bagian lingkaran. Muncullah dia titik pusatnya, yaitu berada di 3,4. Selanjutnya, untuk menentukan jari-jari, langkah pertama yang kita lakukan adalah klik bagian ini, lalu kita membuat titik baru. Kita bisa meletakkannya di sini. Lalu kita klik bagian ini, ruas garis di antara dua titik. Kita hubungkan antara titik A ke titik B, nilai yang disebut dengan jari-jari, dan diameter. Kita lakukan hal yang sama, kita buat titik baru pada di sini, lalu kita buat ruas garis di antara dua titik. Nah, antara titik B ke titik C inilah yang disebut dengan diameter. Sekianlah materi yang dapat saya sampaikan. Saya lanjutkan kepada rekan tim saya. Teman-teman, sebelumnya perkenalkan nama saya Nasya Putri dengan NIM A1C224052. Di sini saya akan menjelaskan tentang garis singgung lingkaran. Nah, sekarang kita masuk dulu ke definisi garis singgung lingkaran. Jadi, garis singgung lingkaran itu adalah garis yang memotong lingkaran tepat pada satu titik dan titik tersebut. Nah, persamaan garis singgung lingkaran ini dapat dibentuk jika diketahui nilai persamaan lingkarannya, yaitu X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah AX ditambah B ditambah C sama dengan 0. Nah, yang pertama yaitu adalah gradien garis singgung lingkaran. Membentuk persamaan garis yaitu Y dikurang YB sama dengan M, X dikurang SB, plus minus R akar dari M kuadrat ditambah 1. Di mana X, E, dan YP-nya itu adalah pusat lingkaran, R-nya itu adalah jari-jari, dan M itu adalah gradien garis singgung lingkaran. Nah, yang kedua yaitu adalah titik pada lingkaran atau garis singgung, di mana K-nya itu sama dengan 0. Ini adalah gambar dari garis singgung lingkaran yang ada pada lingkarannya. Nah, melalui satu titik lingkaran hanya dapat dibuat satu buah garis singgung lingkaran saja, yaitu membentuk persamaan garis singgung dengan rumus X dikurang XB, Y1 dikurang XB ditambah Y dikurang YB, Y1 dikurang YB sama dengan R kuadrat.
Nah, untuk yang ketiga yaitu titik di luar lingkaran, yaitu K-nya itu lebih besar daripada nol. Nah, melalui satu titik di luar lingkaran dapat dibuat dua buah garis singgung lingkaran. Nilai gradien singgung garis singgung dapat dicari menggunakan persamaan Y1 dikurangi Y sama dengan MX1 dikurangi XP plus minus R akar dari M kuadrat ditambah 1. Membentuk persamaan garis singgung Y dikurangi 1 sama dengan MX dikurang X1. Nah, untuk panjang garis singgung dari titik di luar ke titik singgung dengan rumus D-nya itu sama dengan akar dari X12 ditambah Y12 ditambah X1 ditambah BY ditambah C. Nah, baik teman-teman, di sini kita akan masuk ke contoh soal. Di mana di soal ini kita disuruh untuk menentukan persamaan lingkaran yang berpusat di titik 2, negatif 3 dan menyinggung garis 3X dikurang 4Y ditambah 7 sama dengan 0. Ini adalah gambar dari soal. Kemudian kita masuk ke penyelesaiannya, di mana yang harus kita cari terlebih dahulu yaitu gradiennya dari persamaan di atas. Dari persamaannya itu adalah 3x, ini dikurang ya teman-teman, dikurang 4y ditambah 7 sama dengan 0, kemudian 4y ditambah 3x ditambah 7, maka m-nya itu sama dengan 3 per 4. Kemudian yang kedua kita cari nilai titik pusatnya xp, yp, yaitu nilai x-nya tadi 2 dan y-nya itu tadi 3. Kemudian kita cari nilai dari jari-jarinya. Nilai jari-jari lingkaran adalah sebagai berikut. Ini sudah sama-sama kita ketahui bahwa untuk mencari nilai dari jari-jari lingkaran dengan menggunakan rumus ini, kemudian kita masukkan, kita substitusikan nilai A, X1-nya 3 dikali 2 ditambah negatif 4 dikali negatif 3 ditambah 7, 3 dikali 2 6 ditambah negatif 4 dikali negatif 3 itu 12 ditambah 7 itu sama dengan 25 per 3 akar dari 3 pangkat 2 ditambah negatif 4 akar 2 ini adalah akar 25 jadi 5, jadi 25 per 5 itu sama dengan 5. Kan kita dapat nilai jari-jarinya ya, jari-jarinya yaitu 5. Nah, kemudian kita akan mencari nilai persamaan garis singgung lingkaran. Karena komponen-komponen lingkaran sudah ada titik pusat, yaitu XP dan YP-nya tadi sudah diketahui pada soal tadi, dan jari-jarinya juga sudah kita cari tadi, maka persamaan garis singgung lingkaran dapat dicari dengan menggunakan persamaan X dikurang A kuadrat ditambah Y dikurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Tinggal kita masukkan, kita substitusikan X dikurang 2 kuadrat ditambah Y ditambah 3 kuadrat sama dengan 25. Jadi setelah kita jabarkan lagi ini akan menghasilkan x kuadrat ditambah y kuadrat dikurang 4x ditambah 6y dikurang 12 sama dengan 0. Nah, sekarang teman-teman kita akan masuk ke pengaplikasiannya dalam GeoGebra. Sekarang kita akan melihat bagaimana sih gambarnya jika kita menggunakan GeoGebra. Pertama kita masukkan dulu untuk pusatnya, yaitu sudah kita ketahui tadi bahwa P-nya itu sama dengan 2, negatif 3. Ini sudah kita ketahui ya pada soal. Nah, kemudian kita enter. Nah, maka di sini kan ada biru ya, dengan logo bulat biru berwarna biru. Nah, ini adalah P-nya tadi. Dan kita dapatlah di sini. Jadi misalnya di sini yaitu 2, negatif 3. Kemudian kita masukkan yang samaannya tadi, Y 3X dikurang 4Y ditambah 7 sama dengan 0. Nah, ini sudah kita dapatkan juga pada soal tadi. Nah, setelah kan yang setelah kita input, yang menghasilkan garis singkungnya. Nah, sekarang kita akan mencari jari-jarinya. R itu sama dengan berarti jarak antara P dan juga G-nya ya. Nah, maka dengan kita menginput R sama dengan jarak P dan juga G, maka akan menghasilkan jari-jarinya itu 5, sesuai dengan rumus yang telah kita pakai tadi untuk mencari jari-jari, dan langsung ketemu bahwa nilai dari jari-jarinya itu adalah 5. Lanjut ke lingkarannya. Lingkaran itu tadi kita udah ketahui. Tadi 2, negatif 3, dan ada juga dan 5. Nah, dengan kita memasukkan ini, maka akan muncul nih lingkarannya dengan persamaannya yaitu X dikurang 2 kuadrat ditambah Y ditambah 3 kuadrat sama dengan 25. Nah, ini sesuai dengan apa yang kita dapatkan dengan contoh soal dengan cara mencari manual tadi. Jadi sesuai ya. Jadi teman-teman bisa melihat nih gambar dari soal ataupun hasil dari soal kita tadi. Jadi inilah gambarnya dengan menggunakan GeoGebra. Semoga materi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Nadila Sapitri dengan NIM 031. Sekarang saya akan menjelaskan materi kelanjutan dari garis singgung ataupun persamaan dari garis singgung. Nah, kita masuk ke materi elips. Kita ketahui dulu, elips itu adalah tempat kedudukan titik pada bidang yang jumlah jaraknya terhadap dua titik tertentu adalah tetap. Sehingga kedua titik tertentu itu kita sebut dengan fokus. Nah, kita bisa lihat di sini teman-teman, ini ada F1 dan juga F2. Oke, sebentar. Ya, nah ini ada F1
dan juga ada F2. Yang dimana F1 dan F2 itu kita sebut dengan fokus. Nah, dan jika T itu adalah sembarang titik pada elips, maka T F1 tambah T F2 sama dengan 2A. Lalu di sini kita diketahui bahwa A1, A2 merupakan sumbu panjang ataupun sumbu mayor. Ini A1, A2 itu adalah sumbu panjang atau sumbu mayor. Ataupun kita bisa sebut bahwa sumbu X pada koordinat kartesius itu adalah sumbu mayor dan sumbu Y itu adalah sumbunya minor. Elips itu juga ada namanya LR ataupun latus rectum, yaitu segmen garis yang melalui titik fokus tegak lurus terhadap sumbu mayor dan melalui DE dan KL. Panjang latus rectum itu DE sama dengan KL 2B kuadrat per A. Titik pusat ini sama seperti pada lingkaran, ada titik pusat yaitu titik potong. Jadi di sini kalau pada lingkaran itu titik pusat titik yang di tengah pada lingkaran. Nah, sedangkan kalau dalam elips itu adalah titik potong antara sumbu mayor dan juga sumbu minor. Ini kan sumbu mayor, ini sumbu minor, titik pusatnya di tengah-tengah titik potongnya. Nah, lalu itu juga pada elips itu ada titik puncak elips yaitu A1, A2, A1, A2, B1 dan B2. Oke, kita masuk ke persamaan elips. Nah, persamaan elips ini ada pada titik pusat 0,0 dan juga titik pusat P, Q. Oke, kita masuk dulu ke 0,0. Di sini ada beberapa rumus, teman-teman. Yang pertama, itu persamaan elips. Itu ada rumus, yaitu X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan Oke, di sini kita ketahui teman-teman bahwa elips itu memiliki dua jenis, yaitu yang pertama itu ada elips horizontal, yang kedua ada elips vertikal. Nah, kita ketahui di sini apa bedanya elips horizontal ataupun vertikal? Bedanya hanya pada penyebutnya teman-teman. Yang dimana kalau elips horizontal itu dia x kuadrat per a kuadrat. Nah, namun pada elips vertikal itu adalah x kuadrat per b kuadrat. Di sini ada teman-teman bisa baca sendiri. Di sini ada titik fokus, itu menggunakan negatif C, 0, pada elips vertikalnya itu kebalikannya 0, negatif C gitu. Baik, di sini ada titik puncak utama, titik puncak tambahan, jarak fokus, panjang, LR, latus rectum, persamaan garis direktis, eksentrisitasnya, panjang sumbu mayor, itu sumbu X ya teman-teman, mayor tadi, sumbu X yang horizontal, panjangnya 2A, sumbu Y panjangnya 2A. Nah, untuk panjang sumbu minor itu sumbu X panjangnya 2B, sumbu Y panjangnya 2B. Oke, gitu ya. Baik. Nah, di sini ada nih gambar penjelasannya. Di sini adalah sumbu X itu disebut dengan sumbu mayor, ya teman-teman, dan sumbu Y itu disebut sumbu minor. Ya baik, kita masuk ke contoh soal. Nah, di sini ada tentukan persamaan elips dengan titik puncaknya 13,0 dan fokus F1-nya itu adalah negatif 12,0 dan F2-nya adalah 12,0. Nah, kita bisa cari persamaannya itu dengan mengetahui pusat elips tadi itu adalah 0,0. Lalu kita gunakan cari titik puncak 13,0. Kita dapatlah bahwa ini adalah A ya, titik puncak. Karena di sini kita lihat titik puncak utama negatif A,0, A,0. Berarti bisa kita dapatkan bahwa A-nya itu adalah 13. Nah, lalu titik fokus negatif 12,0. Dan di sini bisa kita lihat titik fokus itu negatif C. Berarti kita ketahui bahwa ini adalah nilai C, teman-teman. Baik, nah lalu kita bisa masukkan, kita cari B. Pakai apa? Pakai rumus Pitagoras. Nah, A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat. Nah, saat ini kita mau mencari B, maka B sama dengan A kuadrat kurang C kuadrat. Nah, lalu di sini bisa kita gunakan, kita cari lagi 13 kuadrat dikurang 12 kuadrat. Nah, dapatlah B sama dengan akar 25 ya. Di sini, oke, maaf teman-teman, ada keliru. B kuadrat. Nah, sama dengan A kuadrat dikurang C kuadrat. Sumbu utama adalah sumbu X sehingga persamaan elipsnya adalah, nah kita dapat nih, kita udah cari A, kita udah cari C. Nah, karena tadi kan kita mau buat persamaan ini dalam bentuk X kuadrat per A kuadrat tambah Y kuadrat per B kuadrat. Nah, kita itu butuh A dan B. Nah, saat kita udah dapat A, maka kita bisa cari B dengan mengurangkan A kuadrat dikurang C kuadrat, maka kita dapatlah nilai B-nya 5. Maka bisa langsung kita inputkan ataupun kita masukkan substitusi ke persamaan yang di atas ini. Ya, teman-teman. Maka kita dapatlah hasilnya adalah X kuadrat per 169 ditambah Y kuadrat per 25 sama dengan 1. Oke, tadi itu kan jika titik pusatnya 0,0. Nah, bagaimana jika titik pusatnya itu bukan 0,0 atau P, gitu. Kita bisa tahu bahwa apa bedanya kalau misalnya dia itu 0,0 itu adalah X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 nih untuk persamaan elips. Nah, namun kalau misalnya dia itu P, itu untuk persamaan elipsnya itu ada yang dikurang dengan titik pusatnya. Jadi, X dikurang P kuadrat per A kuadrat ditambah dalam kurungnya ini dalam kurung Y kurang Q kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Nah, sama juga beda horizontal dan vertikal itu pada penyebut bawahnya ya. Nah, jadi P, Q ini itu adalah titik pusat. Nah, pada saat titik pusatnya itu diketahui bahwa dia itu P, Q, maka bisa kita kurangkan dengan X, Y-nya nanti. Nah, untuk rumus yang lain itu juga menyesuaikan. Jadi P tambah C, Q gitu.
Oke, nah di sini ada contoh soal, tentukan titik pusat, titik fokus, titik puncak, dan panjang latus rektum dari elipsnya. Nah, untuk rumus-rumusnya teman-teman bisa lihat di sini. Oke. Nah, kita ketahui di sini ada suatu persamaan X dikurang 2 kuadrat per 25 tambah Y tambah 1 kuadrat per 9 sama dengan 1. Nah, kita ketahui teman-teman di sini bahwa X dikurang P. Nah, Q. Oke. Maka ini udah kita ketahui bahwa P-nya itu adalah 2, teman-teman. Kenapa begitu? Karena kita udah lihat di sini bahwa X dikurang P. Jadi, di sini kita ketahui bahwa X dikurang 2, maka ini X kurang P. Jadi, P-nya itu adalah 2. Nah, lalu untuk karena ini dia bentuknya adalah Y dikurang Q, dan di sini dia menjadi plus 1, maka kita ketahui bahwa Q-nya itu adalah -1. Maka kita dapatlah titik pusatnya itu P, Q 2, -1, teman-teman. Nah, ini adalah yaitu 25 kuadrat, A-nya 5. Jadi A kuadrat itu adalah 25, maka A sama dengan 5. Untuk B kuadrat sama dengan 9, maka B-nya itu adalah 3. Nah, lalu kita bisa mencari titik fokus dengan rumus ini. Jadi P ditambah C, Q. Nah, untuk C-nya sendiri, itu teman-teman bisa cari. Kita, oke, sorry, ada kesalahan. P ditambah titik fokus. Nah, ini P ditambah A, P. Ini adalah P tambah A. P tambah A, P kurang A, ini juga A, P kurang E, udah ya. Baik. Nah, untuk titik puncak utama juga seperti itu. Jadi titik fokus P tambah A, P tambah A, Q, P kurang A, Q. Jadi titik fokus itu adalah 7, -1, -3, -1. Oke, ini titik fokus. Lanjut, kita masuk ke bentuk umum persamaan elips. Nah, bentuk umum dari persamaan elips itu adalah AX kuadrat ditambah BY kuadrat ditambah CX ditambah DY ditambah E sama dengan 0. Jadi mana hubungan antara persamaan AX kuadrat tambah BY kuadrat ditambah CX tambah DY tambah E sama dengan 0 dengan persamaan X dikurang M kuadrat per A kuadrat ditambah Y dikurang N kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Nah, ini sama saja halnya dengan persamaan yang ada di atas ini, teman-teman. Oke. Lalu kita ketahui di sini adalah sebagai berikut katanya. Jika A itu nilainya lebih besar daripada B, maka A sama dengan A kuadrat, B sama dengan B kuadrat, C itu sama dengan -2 A kuadrat M, D itu sama juga dengan -2 B kuadrat N, E itu adalah A kuadrat N kuadrat ditambah B kuadrat N kuadrat dikurang A kuadrat B kuadrat. Nah, jika dia itu lebih kecil, bedanya di sini adalah A-nya itu bukan A kuadrat namun B kuadrat. Oke. Nah, ini juga C-nya itu bukan -2 A kuadrat, namun -2 B kuadrat. Nah, di sini ada contoh soal, tentukan titik pusat dan fokus dari elips yang memiliki persamaan 4X kuadrat ditambah 9Y kuadrat kurang 16 tambah 18 dikurang 11 sama dengan 0. Nah, kita ketahui dulu di sini persamaan elipsnya ini kan, teman-teman. Nah, kita dapatlah A-nya itu adalah 4, B-nya 9, C-nya itu -16, D-nya 18, E-nya -11. Nah, untuk A itu kan sama aja dengan kita lihat dulu A-nya itu lebih besar atau lebih kecil nih dari B. A-nya ternyata lebih kecil daripada B, maka A itu sama dengan B kuadrat. Nah, A sama dengan B kuadrat sehingga kita bisa tahu nih nilai B itu berapa. Jadi B itu adalah akarnya dari 4 yaitu 2. Nah, untuk A kuadrat sendiri itu adalah B besar. Nah, itu adalah 9. Maka kita ketahui A itu adalah akarnya dari 9 yaitu 3. Nah, lalu kita bisa dapat C nih, teman-teman. Kita bisa dapat dari -2B kuadrat M. -2B kuadrat M. B-nya berapa tadi? 2. Maka C itu di sini kan kita tahu nilainya -16. Didapatlah -16 sama dengan -8. Nah, dapatlah nilai M-nya 2. Dan untuk D, -2A kuadrat N, kita substitusi juga didapatlah nilai N yaitu -1. Sehingga C kuadrat itu adalah A kuadrat dikurang B kuadrat. Dengan sisi miringnya itu di A ya. C sama dengan 9 dikurang 4. Nah, C sama dengan akar 5. Oke, di mana pusat itu di sini dilambangkan dengan M, N. Ataupun kalau di atas tadi kan kita pakai P, Q, itu juga bisa. Terserah simbolnya menurut kalian enaknya gimana. Maka didapatlah titik pusatnya itu adalah 2, -1 dari nilai M dan N tadi. Nah, selanjutnya fokusnya itu adalah M dikurang C, N. Jadi titik pusat pada garis sumbu X itu dikurang sama C ini, lalu di koma N. Jadi M dikurang C. M tadi berapa? 2. 2 dikurang akar 5, N-nya tadi -1. Didapatlah F1 dan F2-nya. Oke, sekian teman-teman penjelasan untuk materi elips dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.